Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Andrianto Siregar. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang tugas saya. Tugas mata kuliah pemrograman web, back-end atau front-end, yaitu membuat sebuah formulir menggunakan HTML dan CSS. Pertama, kita buat dulu tag HTML-nya, yaitu dengan mengetikkan tanda seru doctype spasi HTML. Tujuannya untuk memperlihatkan atau memberitahu bahwa yang kita gunakan atau yang kita buat itu adalah bahasa HTML. Kemudian untuk head itu bagian atas yang sini, bagian atas ini. Nah, ini untuk merubah ini kita merubahnya di bagian title. Nah, di head ini juga bisa ditempatkan style CSS ataupun JavaScript juga bisa. Kemudian kita membuat elemen tag yang namanya body atau seluruh yang ada di dalam website, mulai dari sini hingga akhir. Di dalam body saya memberikan tag header untuk membuat kepala dari website atau bagian atas dari website. Saya beri tag H1 atau judul utama, pendaftaran khusus singkat yang ini. Kemudian P, silahkan lengkapi formulir di bawah ini untuk mendaftar yang ini. P itu paragraf. Kemudian di bawah dari header saya membuat sebuah kontainer. Di dalamnya ada H2 atau judul kedua, berbeda dengan judul utama. Jika judul utama teksnya lebih besar secara defaultnya. Kemudian saya memasukkan tag form atau formulir. Di dalam formulir ada beberapa kelas, yaitu form group, dan di dalamnya ada label dan input. Label adalah tulisannya untuk yang ini. Jika input untuk memasukkan nilai yang akan kita masukkan. Pertama, kita membuat label nama lengkap, label for, value-nya nama, strip lengkap. Ini untuk teksnya yang di sini. Apa bedanya ini dengan ini? Kalau yang putih, ini yang tampil di website. Kalau yang merah, ini untuk perintah. Yang dimaksud perintah di sini adalah, contoh di sini ada input tipenya teks mempunyai ID nama lengkap. Nah, ini kan sama, for dengan ID, value-nya sama. Nah, jika kita memberikan for dan ID, for di label, ID-nya di input, kita bisa memasukkan nilai yang akan kita masukkan, bisa mengklik di sini di input. Bisa juga dengan mengklik labelnya. Contoh ini nama lengkap, saya klik. Nah, ini bisa langsung kita masukkan. Yang kedua, ada tempat lahir, ini sama ya dengan nama lengkap, tidak perlu saya jelaskan lagi. Untuk yang tanggal lahir ini sedikit berbeda karena input di sini mempunyai tipe date atau tanggal. Sama tadi untuk for dan ID-nya, kita klik di tanggal lahir, dia akan langsung masuk ke kolom input. Ini ada bulan 10, tanggal 7 tahun 2006. Bisa juga dengan langsung mengklik icon kalender di sini. Nah, lalu untuk alamat, untuk inputnya saya tidak menggunakan input, namun saya menggunakan text area. Text area lebih lebar daripada input biasa. Nah, ini contohnya.
Dan ada placeholder maksud saya, yaitu memasukkan alamat lengkap. Nah, ini keterangan di sini, masukkan alamat lengkap. Tulisannya agak tidak terlihat. Itu fungsinya adalah untuk memberitahu bahwa yang harus kita masukkan apa. Nanti jika kita tuliskan sebuah teks, nanti dia akan menghilang. Semisal saya kasih nama Desa Bareng. Nah, dia tulisan yang tadi, masukkan alamat lengkap, langsung menghilang. Saya hapus kembali, nanti dia akan kembali. Nah, untuk lanjut, nomor HP sama, untuk email juga. Nah, ini untuk email sedikit berbeda. Untuk tipenya ini adalah tipenya di sini email. Tipe email sendiri itu harus mencantumkan simbol seperti ini atau akeong. Jika tidak memasukkan simbol tersebut, maka formulir dianggap belum diisi dengan benar. Contoh, ini saya kasih nama saya saja, Sandri. Nah, ini kita klik daftar. Oh, sebentar. Ini saya hapus dulu. Sudah. Nah, ini sudah ada namanya tadi, mana? Email Sandri. Nah, kita klik daftar. Nah, dia akan memberikan keterangan ini, harus menyertakan harus menyertakan simbol untuk memastikan bahwa yang Anda masukkan adalah benar-benar email. Contoh seperti ini, @gmail.com. Nah, ini coba kita daftar. Nah, ini sudah bisa sebenarnya, cuma di sini masih ada keterangan lagi, nanti saya jelaskan. Kemudian untuk nomor WA ini sama dengan yang nama tadi. Lalu untuk yang pendidikan terakhir, saya menggunakan tag select. Artinya itu pilih atau pilihan. Di dalam tag select ada tag option, beberapa tag option. Option di sini artinya adalah opsi atau pilihan. Yang pertama ada pilih pendidikan terakhir, ada SD, SMP, dan juga SMA. Nah, untuk di sini pilihan yang pilih pendidikan terakhir ini tidak bisa diklik atau tidak bisa dipilih. Karena apa? Karena saya menambahkan ini disable selected atau menonaktifkan pemilihan. Jadi tidak bisa dipilih, namun ada. Nah, ini yang bisa dipilih hanya SD, SMP, dan SMA. Untuk pekerjaan sudah sama, untuk placeholdernya tadi juga sama, ini sama yang masukkan alamat lengkap tadi. Lalu untuk upload foto 3x4 ini agak sedikit berbeda karena saya tidak menggunakan for-nya ini saya kosongkan, dan juga inputnya tipenya saya menggunakan file atau upload file. Jadi nanti setelah kalian atau pengguna mengklik ini, nanti dia akan mengakses ke penyimpanan handphone ataupun komputer kita. Dan kenapa for saya kosongkan dan tidak ada elemen ID di sini? Karena saya ingin pengguna itu hanya mengklik di sini. Jadi kalaupun diklik 3x4 upload foto 3x4 ini tidak akan terjadi apa-apa. Harus yang di sini. Lanjut, program kursus juga sama. Untuk filsheet ini untuk mengumpulkan beberapa tag juga. Cuma di dalam filsheet ini saya ada yang berbeda. Untuk legend ini adalah judul dari filsheet, otomatis default tempatnya ada di sini. Ini bisa dirubah menggunakan CSS, bisa ada di kanan, di tengah, di bawah, dan di atas.
kanan dan di kiri juga bisa. Untuk inputnya saya menggunakan radio. Input radio ini seperti ini radio. Bisa juga menggunakan checkbox. Kalau checkbox nanti bentuknya kotak seperti ini, kalau radio itu bundar atau bulat. Lalu apakah ini semuanya bisa dipilih? Atau saya ingin memilih dua-duanya Senin setiap hari jadinya kecuali hari Ahad? Jawabannya bisa. Jika untuk name dari input radio tadi itu dihilangkan. Contoh seperti ini. Nah, kita hapus. Nah, ini bisa dipilih semuanya. Nah, jika Anda ingin memilih semuanya tapi ingin mempertahankan untuk ingin mempertahankan elemen name tadi, bisa juga. Oh, maaf. Bisa, jawabannya bisa, tapi kita harus merubah value dari elemen name ini. Contoh ini value-nya kan cuma pilih, semuanya pilih. Harus kita bedakan semua. Contoh ini pilih 1, di sini pilih 2, di sini pilih 3. Tidak boleh di sini pilih 1, di sini pilih 1, di sini pilih 2. Nanti akan tetap tidak bisa memilih semuanya. Hanya yang berbeda yang bisa dipilih semua. Nah, ini bisa dipilih semua. Nah, semisal ini pilih 1, pilih 2, di sini pilih 1 lagi. Nah, ini yang private bisa dipilih bareng dengan Selasa, Kamis, Sabtu. Tapi tidak bisa dengan Senin, Rabu, Jumat. Kita coba. Nah, ini Selasa, Kamis, Sabtu bisa. Dengan private juga bisa. Tetapi jika sudah private, kita klik di sini, maka si private akan pindah ke atas. Seperti itu. Untuk waktu kursus ini juga sama dengan hari kursus. Selanjutnya ada checkbox di sini. Checkbox yaitu untuk menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Nah, ini kenapa saya kosongkan for? Alasannya sama seperti yang tadi. Saya hanya ingin pengguna mengklik pada checkbox-nya, tidak pada tulisannya. Ini bisa juga bisa diklik di tulisannya, nanti checkbox-nya tercentang. Caranya for-nya kita kasih semisal setuju. Di input kita tambahkan ID setuju, harus sama yang atas dengan yang bawah. Lalu kita bisa mengklik di bagian tulisannya di sini. Nah, seperti itu. Tapi saya tidak ingin seperti itu, maka dari itu saya hapus lagi. For-nya juga saya hapus. Selanjutnya untuk tombol daftar ini sebenarnya bukan daftar isinya, tulisannya. Di dalamnya itu defaultnya adalah submit. Nah, seperti ini. Lalu jika ingin merubah teks di dalam tombol ini, kita perlu menambahkan elemen value. Lalu kita tuliskan kita ingin rubah apa. Misal saya ketikkan daftar. Nah, di sini sudah terubah menjadi daftar. Selanjutnya untuk footer atau bagian paling bawah dari web, seperti header tadi fungsinya. Kalau header untuk yang atas, footer yang bawah. Lalu saya menambahkan tag P yaitu paragraf untuk membuat teks ini jalan ke diri utama untuk alamat perusahaannya. Setelah itu tutup dengan tag footer lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang CSS yang saya gunakan. Kita perlu membuat sebuah link di dalam tag head di bawahnya sini. Ketikkan link langsung pilih yang CSS. Nah, seperti ini. Nah, ini kan CSS, sudah ada CSS di sini, namun ini belum berubah.
Nah, kita lihat di sini. Di sini file CSS saya berada di dalam folder CSS. Berarti di luarnya sini, di paling depan kita tambahkan CSS, lalu garis miring. Nah, di sini sudah tampak ya, sudah berubah. Nah, ini sudah berubah. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan dulu, lalu kita ke style. Nah, ini untuk body adalah menyeluruh semua yang ada di dalam web. Fontnya saya menggunakan Arial dan sans serif, padding 0, margin 0, dan background color itu warna dari backgroundnya. Nah, ini yang ini bukan yang putih, tapi yang putih agak keabu-abuan. Selanjutnya untuk bagian header, untuk font size adalah ukuran dari font ini 36 pixel. Ini bisa dibesarkan lagi, semisal 40 pixel, 200 pixel, sangat besar sekali. Nah, saya menggunakan 36 pixel. Dan untuk header yang P, ini P adalah paragraf, tagnya tadi. Oke, sebentar saya jelaskan terkait dengan ini. Kenapa yang ini langsung, yang ini ada titiknya, yang ini langsung lagi. Kalau untuk yang langsung, ini harus tag yang ada di HTML tadi. Tag itu apa? Yang ini. Nah, yang warna biru, yang berada di dalam kurung. Seperti ini. Nah, kalau yang ada titiknya, itu kita menggunakan kelasnya, nama kelasnya. Contoh, di sini ada kelas container yang saya pakai. Nah, itu mana? Yang ini, kelas container. Di container saya kasih lebar 80%. Maksud dari 80% adalah 80% dari keseluruhan luas suatu halaman. Jadi walaupun ini saya besarkan, nanti si kontainernya akan mengikuti. Dia relatif akan mengikuti bagaimana dia mempertahankan posisinya berada di 80%. Nah, seperti ini. Saya besarkan, dia ikut membesar. Saya kecilkan lagi, dia juga ikut mengecil. Dia berusaha mempertahankan posisinya berada di 80%. Untuk warnanya putih, sudah. Untuk box shadow ini ada ini, tepi-tepinya ini sedikit ada hitam-hitamnya sedikit ini, seperti ini. Lalu H2 ini yang ini tadi, judul kedua. Kalau judul utama yang besar, kita kasih di tengah, warnanya abu-abu kehitaman. Lalu fill sheet ini yang tadi, yang di dalamnya ada hari kursus dan waktu kursus. Apa fungsi dari CSS-nya tadi? Untuk border, untuk menghilangkan bordernya atau garis tepinya. Karena fill sheet defaultnya adalah memiliki border. Contoh, ini saya hapus. Nah, dia akan menampakkan bordernya. Ini, dua-duanya. Kemudian untuk radio itu yang ini, radio group. Nah, ini yang ada titiknya tadi, yang kelasnya radio group yang input. Berarti yang ini kelasnya radio group yang input. Berarti yang input ini semua input ini dan juga ini. Nah, ya di bawah ini sama juga karena kelasnya juga sama, yaitu radio group. Lalu untuk yang ini kelasnya radio group, input aksi yang kita jalankan adalah hover atau hanya meletakkan kursor di atasnya. Contoh seperti ini. Radio group input hover. Kursornya itu pointer. Kursor itu yang ini, panah kita. Kalau pointer itu nanti dia akan berbentuk jari telunjuk. Nah, kalau yang seperti ini, itu defaultnya. Nah, kita arahkan ke radionya. Nah, dia akan berubah menjadi jari telunjuk. Begitu juga yang bawahnya. Lalu untuk legend ini yang tadi, ini judul dari fill sheet. Ini bisa dirubah tempatnya. Ini saya agak ke kirikan, jadi margin left-nya minus 15. Jika saya membuat 15 pixel, dia akan ke kanan. Dia akan berubah
agak ke kanan. Nah, tidak lurus dengan ini. Supaya lurus, saya lawan arahnya. Jadi minus 15 pixel. Nah, ini sudah lurus. Kemudian untuk from itu menyakup mulai dari nama sampai dengan tombol daftar ini. Nah, ini di sini kan ada tag yang namanya form ini sampai dengan sini. Nah, terakhirnya kan tombol tadi. Nah, max width adalah lebar maksimum. Lebar maksimumnya adalah 600 pixel. Contoh di sini. Ini kita besarkan. Nah, sebentar kita buka di Google Chrome agar lebih luas. Nah, ini. Nah, max width 600 pixel tadi adalah untuk mengukur jarak max width maksimum lebar maksimum. Lebar maksimum dari from. Jadi mulai dari sini ya sampai ke sini itu 600 pixel maksimal. Kalau tidak saya berikan max width, bisa jadi dia dari ujung sini sampai sini. Untuk max width bisa dirubah menjadi semisal 400 pixel. Save, kembali ke sini, reload. Nah, dia akan mengecil karena max width-nya saya kecilkan. Kemudian untuk from group, ini kelas from group, kita kasih display flag agar dia memenuhi display sama rata. Ini sama rata. Bentar kita refresh. Nah, ini display flag, ini juga sama untuk tag areanya. Yang ini from group input, terus yang select, terus yang text area juga. Ini lebar kita bikin auto, menyesuaikan yang di atas tadi, max width 600 pixel, menyesuaikan itu relatif terhadap perbesaran halaman website. Seperti tadi, kita besarkan dia ikut membesar, kita kecilkan dia ikut mengecil. Selanjutnya untuk from group select, ini juga sama pointer tadi. Untuk from group input tipe submit, berarti yang terakhir. Kalau warnanya warna tombol menggunakan background color yaitu warna biru. Yang color di sini untuk merubah warna dari teks. Nah, seperti itu. Lalu di sini masih ada yang sama, ada tambahan hover yaitu saat kita taruh kursor di sini. Nah, seperti ini. Ketika kita taruh, dia akan berubah warna menjadi biru kehitaman, biru tua. Nah, seperti ini. Untuk transition di sini adalah transisi saat kita menaruh kursor kita di tombol seperti ini. Nah, ini 0,3 second memudar. Lalu untuk yang ini form group input titik 2 fokus yang semuanya juga. Ini outline itu adalah garis luar. Garis luarnya saya hilangkan. Border colornya warna biru, box shadow atau bayangannya juga biru. Contoh seperti ini, biaya pendidikan. Saya klik. Nah, di pinggirannya ini ada warna biru. Ini bisa juga saya rubah warna merah. Semisal warna merah. Nah, ini akan berubah warna merah yang bordernya. Yang box shadownya coba kita warna merahkan juga. Nah, kita klik, nah dia akan menjadi warna merah. Selanjutnya untuk checkbox untuk kursornya juga sama. Dan ini font teks di dalam checkboxnya yang ini kan ada yang beda. Ini biasa, yang di sini tebal, miring dan bergaris. Itu tadi saya pisah di sini. Yang awalnya itu hanya label biasa. Kemudian yang seluruh biaya saya tambahkan tag U underline untuk garis bawah, I italic untuk tulisan miring, dan B bold untuk tulisan tebal.
seperti itu. Kemudian untuk footer saya kasih warna sama dengan header, warna tagnya juga sama putih, tempat tagnya di tengah. Sebenarnya CSS juga bisa ditempatkan pada HTML tanpa membuat folder lagi, file lagi seperti saya ini. Nah, caranya dengan menggunakan tag style di bawah title. Kalau di bawah title, kalau di sini kan saya menggunakan link karena CSS-nya beda file. Kalau kita ingin menempatkan CSS-nya dalam satu file, kita bisa menambahkan tag style di bawah title, di dalam tag head juga. Tambahkan style, kita tulis. Jika sudah, tutup dengan tag style lagi, lalu masukkan kode HTML kalian. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada yang salah itu dari kebodohan saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.